bercocok tanam, bisa subur, terus kemudian berbuah lebat dengan membeli pupuk itu sudah sesuatu hal yang biasa. Yang sangat luar biasa, bercocok tanam, bisa tumbuh subur, berbuah lebat, tanpa harus ketergantungan dengan membeli pupuk. Nah, maka dari itu mulai sekarang kita dituntut untuk cerdas supaya pembiayaannya bisa ditekan ya, dengan biaya yang sangat rendah mencapai hasil panen yang jauh lebih berkualitas dan untung lebih besar. Maka dari itu, mulai sekarang kita dituntut cerdas, harus tahu secara persis. Jadi, tumbuhan ataupun tanaman bisa tumbuh ini dikarenakan unsur hara ya teman-teman. Apa itu unsur hara? Jadi, sebuah kandungan yang menyuburkan bagi semua tanaman. Maksud saya adalah ini efek daripada aktivitas yang dilakukan binatang yang berada di dalam tanah. Dia berkembang biak, beranak pinak di situ, makan di situ, buang kotoran di situ, mati di situ. Nah, dari semua aktivitasnya ini menghasilkan yang namanya kohe ataupun kotoran hewan. Nah, dari sinilah tercipta unsur hara. Tanpa keberadaan unsur hara, maka sehelai gulma ataupun rumput pun tanah tidak akan mampu untuk menumbuhkan. Nah, maka dari itu yang perlu digarisbawahi bagaimana kita menciptakan unsur hara. Unsur hara yang dibuat dari pupuk instan ini sifatnya hanya sementara. Jika sudah dipupuk sekali, maka harus dilakukan pemupukan ulang. Karena sifatnya hanya sementara untuk menggantikan peranan dari mikroorganisme. Nah, mulai dari sekarang, jika tidak ingin ketergantungan dengan yang namanya pupuk instan, maka kita dapat menciptakan unsur hara, yaitu dengan cara mengembang biakan mikroorganisme ataupun seluruh bakteri pengurai pengerat di dalam tanah dengan cara menjaga tingkat kelembapan. Maka dari itu media tanam ataupun tanah yang gundul jangan dibiarkan kering terlalu lama karena nanti seluruh bakteri baik di dalam tanah ini akan mengalami stres bahkan bisa mati ya teman-teman. Jadi maka dari itu kita harus tetap selalu cermat di dalam menjaga tingkat kelembapan jika memang ada prospek hendak dipakai untuk bercocok tanam sebaiknya lakukan penyiraman secara rutin. Menghadapi musim kemarau supaya nanti kita tidak repot bolak-balik nyiramin dengan media tanam yang mudah kering ya. Saya ada beberapa metode yang bisa teman-teman terapkan. Jadi cara membuat media tanam yang kebal terhadap segala perubahan suhu, kebal terhadap segala perubahan musim, yaitu dengan cara menjaga kelembapannya. Langkah pertama teman-teman bisa mengambil ya cacing tanah, jadi teman-teman bisa mencari cacing tanah, kalian taruh di mana media tanam kalian ini sudah disiapkan. Nah, kalian perkirakan cacing ini bisa hidup di media tanam kalian. Dengan keberadaan cacing-cacing ini teramat sangat menguntungkan bagi semua tanaman, karena dari seluruh aktivitasnya ini membawa kelembapan ya untuk media tanam. Dan juga kotoran dari cacing tanah sendiri nanti dapat menciptakan unsur hara yang alami yang baik bagi kesuburan tanaman karena mengandung kaya akan nutrisi juga zat-zat penting yang lainnya. Langkah yang kedua untuk menghindari faktor kekeringan yang terlalu over, kalian dapat mengendalikan gulma. Jadi selama rumput tidak berebut makanan dengan tanaman inti kita, maka sebaiknya dibiarkan karena daya serap yang terdapat pada akar rumput ini akan mendekatkan mineral juga nitrogen pada tanaman inti kita. Nah, maka dari itu mulai sekarang jangan membasmi rumput membabi buta ya, seolah resah dengan keberadaan rumput. Padahal kalau letaknya seperti ini sangat tidak mengganggu tanaman banget. Malah justru keberadaan rumput ini memberikan keuntungan tanaman kita ini tidak kesulitan untuk mencari mineral. Langkah yang berikutnya supaya media tanam kita ini tidak mudah untuk kering, seperti yang saya ulas tempo hari, kalian dapat membubuhkan abu ya dari bakaran sampah organik, daun-daun kering, ranting-ranting kering ya.
atau mungkin dari abu, kayu, atau mungkin sekam bakar, kalian dapat mencampurkannya dengan media tanam. Nah, karena dengan keberadaan abu seperti ini, teman-teman lihat ya, dengan keberadaan abu seperti ini, maka akan dapat memfilter rongga pori-pori yang terdapat pada tanah. Sehingga suhu penguapan ketika panas terlalu berlebih tidak akan mudah membuat media tanam kita menjadi kering. Tuh lihat ya, lembab sekali. Nih ya. Nah, jadi ada cara-cara yang baik untuk mengantisipasi media tanam kita ini supaya tetap selalu terjaga kelembapannya. Mengingat unsur hara yang kaya dengan nutrisi dan juga kebutuhan pokok bagi seluruh tanaman. Jadi selain dari kotoran mikroorganisme, kita juga bisa menambahkan kotoran ternak. Jadi kotoran ternak ini juga banyak mikroorganismenya. Nah, jadi kalian ambil yang sudah stok lama, ini juga kita bisa berternak mikroorganisme dengan cara memberikan kotoran ternak, karena secara alamiah kotoran ternak ini akan terdapat bakteri mikroorganisme ini secara otomatis dan unsur haranya ini akan tinggi sekali. Nah, maka dari itu dengan mencampurkan dengan media tanam dapat memperkuat seluruh nutrisi sehingga nanti tanaman kita ini akan tumbuh dengan sangat subur secara alami dan dengan pembiayaan yang sangat murah ataupun bahkan mungkin juga gratis. Nah, ini cukup menjadi wacana buat teman-teman. Yuk kita lihat ya. Nangka ini buahnya banyak banget dan di bawahnya seperti apa, kita dekati ya. Teman-teman bisa lihat ya, kotoran-kotoran ternak yang saya campur dengan sekam bakar, abu dari bakaran sampah-sampah organik seperti dedaunan kering, ranting-ranting kering saya kumpulkan, saya bakar, dan kemudian ketika sudah menyatu dengan tanah, saya campurkan ke media tanam pohon nangka saya. Maka tidak heran kalau nangka saya ini berbuah dengan sangat lebat sekali. Bahkan teman-teman yang memelihara persilangan antara nangka dan cempedak, biasanya kan nggak ada isinya ya. Kalau nggak ada isinya berarti tanaman kita ini kurang nutrisi ya. Disebabkan gini, kalau persilangan nangka dengan cempedak, biasanya bawahnya nangka, atasnya cempedak. Karena umumnya pohon nangka ini daya serapnya hanya untuk memenuhi kapasitas banyaknya jumlah nangka. Nah, ini dipaksa untuk memenuhi kebutuhan banyaknya jumlah cempedak. Maka dari itu tidak heran jika dagingnya ini nyaris tidak ada, paling jarang-jarang. Nah, kalian ini merupakan sebuah terobosan yang sangat penting sekali untuk menambah wawasan. Jika memiliki pohon persilangan nangka dengan cempedak, jika ingin ada isinya, maka kalian dapat menambahkan nutrisi, yaitu dengan cara kalian menambahkan kotoran ternak ya, boleh kotoran ayam, kambing, ataupun sapi. Ini sangatlah bagus untuk memenuhi seluruh nutrisi yang dibutuhkan oleh pohon nangka kalian. Yang mungkin baru tahu channel saya mungkin tidak tahu ya, tapi buat teman-teman yang kemarin sudah subscribe saya pasti sudah tahu pohon nangka ini selalu update, entah berapa hari sekali dan berapa tahun, kalian bisa cek sendiri di channel saya ya, tidak pernah berhenti berbuah. Harusnya kalian yang sudah mensubscribe lama sudah tahu pohon nangka ini. Nah, resepnya adalah itu. Dan untuk yang terakhir, supaya nangka kita ini terhindar dari serangan hama yang berlebih, maka sebaiknya rumput yang tumbuh di sekitar kalian buang di bawahnya. Nih, di bawah pohon nangka ya. Karena nanti ketika dia sudah mengalami faktor pembusukan, maka yang terjadi karena gulma memiliki zat-zat penting tertentu selain dapat menutrisi pohon nangka ataupun seluruh tanaman, ini juga akan memberikan perlindungan terhadap serangan hama. Karena proses secara alamiahnya gulma ataupun rumput ini tumbuh dengan alami atas keinginan tanah. Nah, maka dari itu jika tanah yang menginginkan, maka kita harus setelah didaur ulang kita harus mengembalikan ke tempat semula. Baiklah, saya rasa sampai di sini ya teman-teman, cara menanam yang baik ya, atau cara bercocok tanam yang baik dengan cara alami, dengan modal yang rendah dapat mencapai hasil panen yang lebih berkualitas, lebih menyehatkan, dan dengan pembiayaan yang sangat rendah. Baik, kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya.